Lu cantik banget sih hari ini. Aduh ya ampun, terima kasih. Ini padahal udah ada malam banget loh di sini di aku nih. Kita nggak pakai filter kan? Oh nggak ada filter ya di sini. Aduh. Wah cantik natural. Cakep. Nah, kakak Clea, Mika, Hmm. hai. Ini aku mau tanya nih. Seperti apa sih karakter Mika? Dan tolong sebutin 3 hal yang kamu suka dari karakternya si Mika. Oke, karakter Mika ini sesuai ekspektasi kalian dari Wattpad-nya kalau misalnya kalian udah baca. Um, dia ini apa ya? Hmm, aku nggak tahu bahasa yang formalnya gimana, nanti dibobrok. Gak usah formal-formal udah. Yang biasa aja. Itu bener yang kayak Bobrok apa banget gitu ya. bandel, dia bandel. Jadi dia berempatnya, Mika, siapa namanya, geng Dewa Perjuangan ini berempat ya, ada Mika dan teman-temannya. Dan Mika ini itu rebel banget lah di grupnya tuh, dia yang paling kayak lo ini lo ini lo ini lo ini gitu gitu lah ininya, tapi nilainya bagus gitu, jadi rebel nakal lama guru lah apa segala macam, tapi dia tetap masa academically dia pinter gitu. Makanya pas diceramain sama papanya dia kayak party nilai mereka bagus-bagus, nggak bakal ada yang protes kok gitu. Jadi yang kayak ya gitu ya, gimana sih 17 tahun awalnya gitu. Cuman nanti kalau misalnya teman-teman nonton seriesnya kelihatan banget perjuangan Hah? Perjuangan proses Mika menjadi Mika yang dewasa gitu, menjadi istri yang baik untuk Asal, nggak mudah gitu, jadi lebih dewasa, lebih wise, lebih apa segala macam lah gitu. Dan tiga karakteristik yang aku sebutin dia tiga kata, nggak usah tiga kata sih, pokoknya dia berani stand up untuk diri dia sendiri. Kedua, dia berani menjadi diri dia sendiri. Dan ketiga, dia ngakak aja sih, kreatif deh. Mika itu kreatif banget. Dia ada aja di tiap hari gitu. Gini guys, jadi sudah dijawab sama Jordi. Nggak, kalau misalnya teman-teman tahu, ya aku nggak beda-beda jauh lah sama Mika. Sama-sama, rada-radanya sama-sama dikit. Cuma ada beberapa scene di film ini yang maksudnya aku jadiin referensi untuk actingnya Mika atau cara eksekusi di scene itu. Misalnya kayak waktu itu Mas Angling sama Kove nggak minta sih, maksudnya kayak referensi ini kayak Malcolm and Mary gitu. Maksudnya scene-nya di situ dia Mas Angling sama Kove mau eksekusinya tuh kayak gitu, dan aku nonton bagian itu dan aku jadiin itu referensi untuk scene itu. Tapi untuk kayak aktris lain atau apa, aku nggak begitu ada. Enggak, aku nonton siapain enggak sih. Tapi kamu banget gitu ya? Ya nggak aku banget juga, cuman dikit aja. Dikit ya. Mika kan, bukan Gavin kan? Oh ya, Mika, sorry. Mika dong. Kalau kamu juga nggak apa-apa sih. Nggak. Mika itu dia nggak suka dua-duanya sih. Masa dia cuek banget orangnya gitu. Masa dia nggak begitu peka kalau misalnya ada orang yang suka. Jadi dia nggak, kalau misalnya dia ngejar-ngejar pasti dia kayak ya apaan sih lo gitu. Kayak waktu Mika si Angkasa udah mulai agak gimana sama Mika masih yang kayak apa gimana gitu sih. Jadi dia neither both suka dikejar atau mengejar gitu sih. Nah, ini yang terakhir. Nah, karena menurut aku ini ceritanya lucu banget gitu, dan maksudnya tau sih kalau misalnya kata-kata orang tuh kayak ih awas lo benci-bencian jangan kayak gitu, ntar tiba-tiba jadi suka beneran lo gitu. Ini ter-apply di series ini ya guys, jadi untuk orang-orang yang maksudnya mengalami itu, ini relatable gitu. Karena itu tidak ada yang tidak mungkin, kayak ngomongnya jijik-jijik atau nggak mau ntar tiba-tiba cinta beneran gitu. Jadi relatable sih untuk semua orang.
lucu aja Banget gitu. sih. Iya, iya udah gitu kalau misalnya aku yang kayak gue jijik sama dia sih kayak abah tuh ntar suka beneran gitu-gitu. Dan relatable juga sih, ada bagian SMA-nya juga, ada masalah keluarganya juga, terus ada masalah antara orang-orang yang nikah muda kayak aku sama Angkasa, pernikahannya, terus lihat progresif nikah dari yang kayak anak kecil sampai yang bener-bener kayak maksudnya ini banyak banget apa ya Jumping-jumpingnya ya. elemen-elemen dan faktor penting dalam hidup kita sih yang diterapkan gitu. So, Reno ini adalah Boleh deh. Reno adalah family guy. Dia sangat sayang sama ibu dan adiknya. Terus dia juga sayang memprioritaskan keluarganya. Yang kedua, dia ini adalah orang yang tulus. Tulus dalam artian melihat seseorang tuh bukan karena dia cantik, bukan karena dia privilege, tapi memang karena ngerasa klik, nyaman, dan dia akan memberikan semua yang dia punya untuk si perempuan ini. Yang kedua, Reno ini dia itu diam-diam menyukai gitu loh. Jadi bukan tipikal yang terlalu speak up, terlalu jual janji, tapi dia low key gitu. Jadi diam-diam dia bikin sesuatu, diam-diam dia memperhatikan, diam-diam dia endorse someone. Jadi terkesan cool, padahal dia nggak ngerti, padahal dia tidak mau menunjukkan perasaannya ke banyak orang gitu. Masih di mute kak. Nggak kedengeran suara. Udah sih, itu udah beberapa tentang Reno yang gue suka. Spoiler sedikit, jadi Reno ini muncul di saat pertengahan. Nanti kalian bakal tahu deh Reno ini munculnya di mana. Tapi Reno ini tidak bisa membohongi perasaan dia terhadap Mika gitu. Jadi yang akan terjadi nanti di Married with Senior ini adalah bagaimana caranya Reno untuk menunjukkan perasaan dia terhadap Mika, merespon apa yang dia dapatkan dari Mika dan kenyataan. Jadi harus banget ditonton sama kalian. Kenapa kalian semua yang ada di sini dan yang satu Indonesia harus nonton series Married with Senior? Karena pemainnya semua di sini nggak ada yang jaim. Begitu juga di depan kamera. Keseruannya tuh beneran terjadi di set dan di kamera tuh nggak ada yang acting. Ditambah juga sama pemain-pemain senior yang luar biasa kayak ada Tante Mini, ada Mas Nugi, dan lain-lain. Jadi selain ceritanya menghibur, diperankan juga oleh orang-orang yang seru dan gokil-gokil. Jadi harus bantu tonton. Firdan itu adalah salah satu sahabatnya Mika. Jadi kita tuh ada geng berempat. Firdan, Raina, Satya, dan Mika. Nama gengnya itu Dewa Perjuangan dan kita itu mempunyai satu hal yang bareng adalah kita itu pintar dan kita itu suka Dewa 19. Jadi memang Dewa 19 itu juga bagian dari banyak dari cerita Married with Senior ini. Nah tapi dari keempat ini, Firdan itu yang status ekonominya itu paling di bawah. Dan dia itu biasanya cenderung lebih minder, tapi at the same time kalau udah sama satu geng, dia lumayan ngomongnya itu ceplas-ceplos gitu loh. Dan bercandanya itu lumayan anak gang banget lah gitu. Karena dia emang bisa di sekolah itu karena dia dapat beasiswa dan keringanan sekolah. Cuman dia itu memang karena dia lebih pintar, dia itu suka juga menulis. Itu salah satu hobinya. Dia suka menulis sampai setiap kali Raina ulang tahun, dia itu menulis cerita pendek untuk Raina. Dan akan ada cerita menarik itu antara Firdan, Raina, dan Satya. Yang itu nanti akan ditonton. Wah, kepo banget ya tuh. Raina siapa kak? Raina siapa? Raina itu Kak Shenina. Kak Shenina. Sekarang ke Dova, bisa dong sebutin 3 hal yang kamu sukai dari karakternya dari sana, dari si Firdan sendiri ya.
Firdan itu suka merepresentasikan suatu isu di sosial menurut aku, karena dia itu kan memang orang yang lebih di bawah. Jadi dia itu suka membicarakan gimana kemiskinan itu adalah generational gitu loh. Dia suka membawa isu-isu mengenai kemiskinan lah gitu. Karena kan anak-anak yang lain itu dalam cerita ini itu memang dalam satu sosial yang lebih di atas. Jadi mereka kayak nggak ngerti kehidupan gue tuh kayak gimana gitu. Nah itu satu. Kedua, Firdan itu suka menulis dan suka membuat cerita. Dan cerita itu sangat menarik sampai dia itu nanti menjadi penulis juga. Dan itu akan menjadi cerita menarik. Dan yang terakhir, dia suka main gitar. Sampai bikin band bareng sama Raina, Satya, dan Mika. Jadi itu sangat menarik. Gara-gara kalian senang sama Dewa 19 itu kan ya. Akhirnya bikin band. Makanya kita mempunyai band di band-bandan lah di sekolah namanya Dewa Perjuangan. Dan itu banyak serunya, kita banyak bercandanya, banyak pokoknya kita akur banget ya nggak Sat? Kan sobi banget ya nggak? Oke. Mungkin ada lagi tambahan? Aku udah sih itu aja. Itu aja ya. Challenging pasti cukup challenging, ini kan proyek pertama aku dan bersama teman-teman keren dan sangat berpengalaman juga. Jadi pasti ada deg-degannya juga bermain sama line up sama teman-teman yang ini. Cuman aku sangat bersyukur banget teman-temannya sangat banyak membantu dan kita update bareng-bareng. Dan pasti kalau challenging juga mungkin dalam weather juga ya, kayak kalau beberapa scene outdoor tuh suka beberapa ditunda karena cuaca, jadi itu kita bisa ada beberapa scene pending dan lain-lain. Cuman sebagai cerita juga aku tuh maksudnya kayak Firdan itu lebih yang kayak anak gang gitu-gitu kan, itu bukan suatu keseharian aku dan itu sesuatu yang lebih challenging karena aku harus out of the character gitu sih. Oke, karena film ini bukan hanya romance drama tapi juga ada komedi juga. Banyak banyak kalau lihat dari trailernya juga kita banyak suka iseng isu apa namanya usil banget dengan satu sama lain. Terus juga banyak membawai suatu isu-isu keseharian orang Indonesia. Jadi itu pasti banyak cerita yang melikat dan orang bisa banyak nge-refer lah terhadap cerita-cerita kita. Contoh, misalnya kalau aku dari karakter aku seperti aku tadi bilang, lebih representasikan gimana kemiskinan itu adalah generasional gitu loh. Dan seberapa kerja keras kita, ya karena kita starting point ada di sini akan tetap seperti ini, susah untuk menjadi posisi Satya atau Reno gitu yang sudah memang lebih privilege. Gue sebagai Satya nih, saat ini bertolak belakang sama Irdan. Kalau tadi kayak Firdan jelasin, dia itu berasal dari keluarga yang ya status ekonominya agak di bawah. Satya itu jomplang banget kalau sama Firdan gitu. Jadi memang keluarganya Satya ini dia keluarga yang udah punya gitu. Jadi Satya bisa dibilang itu lahir privilege. Dia memang udah nggak pernah ngerasain susah gitu. Tapi yang gue suka dari Satya ini adalah dia tuh nggak ngebeda-bedain. Kayak dia tuh rela untuk berteman sama siapapun, bahkan sama Firdan sekalipun yang betul-betul jauh ya status ekonominya tuh dia tuh tetap solid banget dan dia bahkan membantu Firdan gitu untuk dalam hal-hal penting gitu dalam hidup dia. Gitu, itu yang gue suka banget, benar-benar down to earth apa adanya si Satya ini. Terus dia itu solid banget, apalagi sama teman-temannya. Jadi gengnya dia itu ada Firdan, terus ada Raina, dan Mika sendiri. Itu benar-benar ngerasa kalau gengnya dia ini tuh hidup dan mati dia gitu. Gue Satya, gue terlahir dengan ya berkecukupan, gue punya hal-hal yang mungkin kalau misalnya gue kejar, gue bisa dapetin itu gitu. Nah, gue mau teman-teman gue juga ngedapetin itu, apapun caranya gitu. Kalau mereka senang, gue akan bagi juga. Itu sih yang gue rasain dari Satya, yang gue suka banget. Terus Satya ini orangnya benar-benar dia udah tahu apa yang dia mau sih dalam hidup dia. Ya dari kecil dia udah tahu mungkin dia akan ya ngikutin jejak orang tuanya gitu, berusaha,
punya keluarga dan segala macam gitu, tapi tetap sederhana gitu. Itu sih yang gue senang banget dari Satya. Kalau jujur gue bisa bilang ini seru banget karena ini cerita romansnya mereka tuh nggak cuma fokus di antara Mika Angkasa atau Mika Angkasa dan Reno, nggak cuma fokus di situ aja, tapi fokus juga ke orang tua, bahkan ke gua, Firdan, Raina, itu kita ikut turut serta bikin rame, bikin rusuh gitu. Karena Mika ini memang ya mungkin karena kita satu geng, jadi apa-apa tuh berempat gitu. Jadi gue ikut terlibat gitu dalam permasalahan cinta mereka yang mungkin kebanyakan kalau permasalahan cinta kan cuman kayak kita jadi tempat curhat, habis itu dia apain gitu sama pasangannya. Tapi di sini enggak, kita ngelakuin hal-hal yang benar-benar kalau Mika pengen misalnya bikin kacau atau pengen bikin angkasa bete, kita ikutan gitu. Tapi di belakang Mika gitu, jadi yang kena nanti Mika. Gitu sih. Kalau gue buat para pembaca atau penggemar Wattpad ini, udah pasti tuh harus nonton tuh. Karena ya dong, Relatable ya. Iya, ini udah Wattpad yang kalian suka, yang udah lama. Bahkan gue sempat lihat orang-orang tuh sempat ngomong, oh akhirnya ini series ini dibikin gitu, kayak penggemar yang udah lama tuh. Itu udah pasti kalian harus nonton, kalian lihat secara visual gitu kan, Mika seperti apa, Angkasa seperti apa. Jadi nggak cuma imajinasi, tapi untuk para penonton baru ini tuh cukup relevan ya apa yang terjadi di series ini. Kayak ini masalah-masalah yang mungkin kalian alami kayak perjodohan, mungkin nggak kayak perjodohan zaman dulu sih, yang memang orang tua ngejodohin kalian sama si ini, kalian manut aja, nggak boleh ngebantah. Karena di sini tuh seriesnya tuh Mika ngelakuin sesuatu untuk melawan atau yang nggak setuju sama itu. Jadi mungkin ini hal-hal yang bisa bikin kalian ngerasa, wah ternyata gue Mika, oh ternyata gue Angkasa, ternyata gue Reno. Gitu. Jadi relate banget sih sama hidup kalian.